Ingat ya, uang SPP nanti belum ada lesnya, belum ada anak main dan lain-lain. Itu semua di total kalau bisa jangan lebih dari 10% pendapatan. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Hari ini segmennya Talk with Expert bareng Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, dan Maria Katarina pastinya ya. Hari ini sesuai dengan bulan-bulan di Juli ya. Mungkin sudah banyak berseliweran di media sosial. Aduh, bayaran lagi. Aduh, anak sekolah lagi. Bayar uang tahunan. Mau naik-naikan. Ini kayaknya udah jadi agenda tahunan seharusnya ya. Untuk momi-momi, popi-popi yang anaknya sekolah nih. Tapi kita bahas sebenarnya ya balik lagi sih sebenarnya soal dana pendidikan. Jadi untuk anak kok mendadak. Nah, berarti dana pendidikan harusnya bisa dipersiapkan dan tidak ada yang mendadak dangdut ya. Jadi semuanya sudah harus dipersiapkan. Cuma nih, Liv, kamu kan udah jadi momi juga, anak kamu 2 dan sekarang lagi memang sekolah ya kan. Buat kamu nih yang paling mahal dari semua spek dana pendidikan yang mana sih? Partnya lebih yang mana sih yang paling mahal? Kan banyak tuh macam-macamnya. Mungkin ada biaya sekolahnya sendiri, ada biaya buku, ada aktivitas, biaya kegiatan lain bla 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 ya kan? Mana sih sebenarnya dalam 1 tahun itu yang cukup lumayan berbudget gede? Kalau sebenarnya yang kelihatannya gede adalah uang pangkal. Itu berarti di awal ketika masuk sekolah itu. Iya, betul. Kalau uang bulanan itu kelihatannya tuh kayak ringan, tapi jangan salah kalau di total bisa jadi gede. Apalagi kalau SD kan 6 tahun gitu. Kalau di total 12 kali 6 tahunnya gede gitu ya. Tapi kalau bulanannya berarti sebenarnya masih bisa terkejar lah mungkin ya. Dari pendapatan bulanan. Nah, ini kan kadang-kadang banyak banget orang yang suka mikirnya tuh gini. Kalau misal dana pendidikan mana yang paling prioritas harus disiapin? Karena kan speknya banyak, bener juga sih. Jadi kalau ada curhatan mami-mami kan banyak. Uang sekolahnya bulanan ada uang kegiatan, uang tahunan, uang buku, seragam. Yes, gitu. Tuh kalau disiapin, ya kalau misal bisa well prepare dari awal, is a good ya. Tapi kalau disiapinnya lumayan semuanya tuh gede banget loh. Maria, aku dicurhatin kayak gitu. Oh iya bener juga sih. Makanya sekarang kita mau set up mindset nih. Mana yang prioritasnya bisa dikumpulin memang dan harus dikumpulin dari jauh hari. Mana yang mungkin bisa dikejar kalau misalnya mama papanya punya pendapatan bulanan. Yang paling pertama adalah uang pangkal. Ya, uang pangkal kan biasanya kalau kita uang pangkal itu langsung bayar uang tahunan. Jadi di awal uang pangkal ditambah uang tahunan plus uang seragam dan juga uang buku. Itu di total. Jadi ketika mau masukin anak sekolah, katakanlah mau masuk SD 3 tahun lagi. Yang di total 4 part ini. Kalau bulanan sama uang bulanan masuk pertama ya. Uang bulan pertama. Itu langsung ya? Langsung. Gitu, barengan ya kan. Nah, kalau selanjutnya uang bulanannya atau SPP-nya itu dari penghasilan bulanan orang tuanya aja. Itu kenapa penting banget untuk pilih sekolah yang sesuai kemampuan. Ya kan? Yang SPP-nya per bulan itu tidak memberatkan kamu. Kalau aku pribadi sih uang SPP tuh uang SPP, inget ya, uang SPP nanti belum ada lesnya, belum ada anak main dan lain-lain. Itu semua di total kalau bisa jangan lebih dari 10% pendapatan. Karena kan kita masih punya goals yang lain. Apalagi kalau belum punya rumah, belum lagi nyiapin dana pendidikan. Nah, dari 10% itu bisa ditarik gak sih? Oh, ternyata kemampuan saya menyekolahkan anak tuh di tiers yang ini gitu. Udah mulai bisa kelihatan gak ketika anaknya belum sekolah nih, Liv? Jadi artinya pendapatan gue sekian, tapi pendapatan tadi Olive bilang 10% dari pendapatan berarti cuma sekian. Berarti tier sekolah anakku di sini nih gitu. Berarti udah bisa dilihat dari awal ya. Bisa dong, apalagi sekarang kan ada zamannya keterbukaan informasi ya. Kita bisa cari tahu uang-uang sekolah di lingkungan kita yang kita mau, kita bisa analisa, oh yang ini tuh masuknya berapa sih, uang pangkalnya berapa, yang ini masuknya berapa, uang pangkalnya berapa. Ya namanya kita orang tua, pasti kita pengennya yang terbaik untuk anak gitu kan. Tapi harus tahu kapasitas diri juga. Kalau emang dirasa kesanggupannya bukan untuk sekolah itu, ya cari aja sekolah lain, cari alternatif lain. Kan sekolah juga nggak mesti swasta juga sih sebenarnya. Iya. Ada yang disupport pemerintah dan ada beberapa juga di rayon tempat kamu tinggal tuh gratis kok kalau sekolah negeri dari pemerintah. Ya itu sih tergantung pilihan orang tuanya gitu ya. Karena macam-macam lah sekolah itu, baik atau tidak baiknya itu tergantung gimana anaknya sih ujung-ujungnya. Nah, kalau kita kemudian memprepare, kayak ditanyain kapan sih paling yang tepat untuk mempersiapkan dana pendidikan
kira-kira harus dari umur berapa atau dari perut atau kayak gimana sih seharusnya gitu kita menyiapkan dana pendidikan ini, Liv? Kalau menurut aku ya, menyiapkan dana pendidikan itu yang paling tepat kalau udah punya dana darurat. Oke, dana daruratnya clear ya? Iya, dana daruratnya clear dulu. Sebelum punya dana darurat berarti cash flow kamu harus positif dulu tiap bulan. Ya gimana kamu bisa siapin dana pendidikan kalau tiap bulan aja kamu selalu lebih besar pasak daripada tiang. Habis itu kalau misalnya udah surplus, budgeting, baru dana darurat. Dana daruratnya dulu disiapin, baru move ke dana pendidikan. Jadi kapan? Ya tergantung kamu udah siap dana pendidikannya kapan. Apakah pas lagi hamil? Apakah sebelum menikah udah punya dana daruratnya gitu? Which is good. Apakah anaknya udah usia 2 tahun baru punya dana darurat? Ya nggak apa-apa. Yang penting dana daruratnya dulu. Iya, nggak ada yang masalah. Nggak ada yang terlalu cepat, nggak ada yang terlalu lambat. Tapi yang penting jelas dipersiapkan. Betul. Gitu fondasinya dulu nih dikuatin gitu. Yang paling beresiko kalau kita nggak well prepare di dana pendidikan apa sih, Liv? Kan artinya gini, mungkin ada banyak orang tua yang konvensional. Kayak aku lihat mama aku dulu, aku nggak tahu sih, tapi aku diceritain waktu aku lahir tuh aku udah punya dulu tabungan gitu. Jadi mamaku nabungin tiap bulan di tabungan itu dan memang akhirnya kepake buat biaya pendidikan gitu ya. Kalau kemudian orang tua tidak mempersiapkan sama sekali, worst case skenario-nya tuh akan seperti apa jadinya? Kehabisan nafas di titik tertentu biasanya. Jadi kayak harus mengorbankan goals yang lain, jangan-jangan gitu ya. Itu satu. Yang kedua bisa aja malah jadi ambil hutang. Makanya kan suka ada nih kayak gini. Ini mohon maaf ya. Suka ada orang tua. Contoh. Kan ada aja case tuh di mana orang tua ketika nanti anaknya gede, dia ngomong, dasar kamu anak gak berbakti, saya udah sekolahin tinggi-tinggi bahkan sampai berhutang. Padahal kan anaknya gak minta. Mungkin karena orang tuanya sebenarnya tadinya mampu tapi dia gak nyiapin, and then kehabisan nafas di tengah jalan. Gitu. Akhirnya ambil hutang. Itu yang paling beresiko. Terus kenapa harus ditagih kamu anak gak berbakti? Anak tuh nggak pernah minta dilahirin, itu aja deh gitu ya. Berbakti itu nggak diukur dari seberapa besar uang yang dikasih ke orang tua. Iya. Jadi lahir aja dia nggak minta dilahirin, apalagi disekolahin gitu ya. Jadi ya kalau kita harus lebih matang lah jadi orang tua ya mungkin ya di sini. Oke, balik lagi ke dana pendidikan, jadi pengen komen kan. Nah kalau misalnya tadi ya dengan dana yang terbatas, apalagi anaknya mungkin lebih dari satu, kan harus mencoba untuk men-spare, nyiapin kakaknya, nyiapin ini case-nya Olive juga deh, anaknya 2 kan ya. Apalagi jaraknya berapa, Liv? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nanti kan nyusul-susulan gak tuh? Kakaknya masuk SMP, adeknya. Kemarin sih yang satu masuk SD, yang satu masuk nursery. Tapi nursery. Kan balik lagi, nursery itu tuh gak wajib ya, Sobat Cuan. Jadi jangan karena aku masukin anak ke nursery ya? Kalian juga harus memasukkan anak kalian di nursery. Enggak juga kok, ada juga kok anak yang bisa masuk ketika SD dan lain-lain. Tergantung kebutuhan kalian gitu. Jadi beda-beda gitu ya. Berarti nanti kakaknya mungkin sekitar kelas 3 atau kelas 4, adiknya masuk kelas 1 SD ya. Ada jeda setahun berarti ya, nanti kakaknya lulus 2 tahunan lah ya. Nah ini juga harus dipikirkan gak sih, maksudnya jarak kelahiran. Karena kan kadang kita mikir kayak, oh udah tancap gas aja punya anak, kita nggak mikirin jangka panjang nih. Ternyata begitu ketika besar kok susul-susulan ya. Tahun ini kakaknya, tahun ini besok adiknya masuk SMP, besok kejadian lagi, tahun ini kakaknya masuk SMA, tahun depannya adiknya. Kuliah pun akan kejadian lagi kayak gitu ya. Berarti kita akan ada 3 fase, SD, SMP, SMA, kuliah, 4 fase beruntut seperti itu. Oke. Ini aku mau ngomongin tentang data sedikit ya. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa di dunia ini negara-negara Afrika itu ibu-ibunya tuh sangat subur dalam artian tingkat kelahirannya tuh sangat tinggi. Jadi satu orang tuh bisa melahirkan 5-6. Di Indonesia tuh zaman dulu kayak gitu, tahun 1960 My mom 9 bersaudara, 10 bersaudara gitu kan. Tapi makin kesini itu makin sedikit. Jadi paling 2, ya. Jadi per satu orang paling cuma punya anak tuh 2, paling banyak 3 gitu ya. Apalagi negara maju bisa kayak Jepang gitu ya, paling cuma 1 gitu ya. Ya kenapa? Karena mereka negara-negara maju itu udah sangat aware sama finansial gitu ya, literasi keuangan gitu. Mereka tahu bahwa membesarkan anak itu butuh biaya yang tidak sedikit, termasuk juga biaya pendidikannya. Untuk itu sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bijaksana seperti yang tadi Maria sudah sampaikan. Kalau bisa dijaga misalnya 1 tahun, anak pertama usianya berapa, baru nanti nambah anak kedua, itu lebih bagus untuk mempersiapkan dana pendidikannya mereka. Karena kalau terlalu dempet, balik lagi tergantung kemampuannya kita nih. Kayak aku dulu 2018 yang aku siapin adalah untuk kuliahnya. Karena kalau uang sekolah SD, SMP, SMA,
aku merasa papanya masih bisa afford itu, asal tinggal kita pilih sekolahnya yang sesuai kemampuan kan, bayar uang pangkalnya balik sesuai lagi kemampuan, bayar uang SPP-nya sesuai kemampuan gitu kan. Nah kalau uang kuliah ini beda lagi, karena biasanya nanti papahnya udah nggak usia produktif, untuk menjaga supaya nggak kehabisan napas. Mumpung sekarang masih usia produktif, disiapin seperti yang tadi udah aku sampaikan. Nah gimana kalau yang pengen nyiapinnya tuh dari SD, SMP, SMA? Harus yang anak nomor 1 dulu sayang, yang paling urgent dulu ya, baru move ke anak kedua. Nggak usah buru-buru mau siapin langsung SD, SMP, SMA. Siapin aja dulu tingkat SD-nya. Nanti kalau sudah terpenuhi baru naik ke tingkat SMP-nya, baru naik ke tingkat SMA-nya, dan baru ke kuliahnya. Itu satu. PR yang kedua adalah kalau memang dirasa aduh punya 3 anak nih susah banget deh nyiapin dana pendidikannya. Artinya adalah harus putar otak untuk memperbesar pendapatan. Iya, nggak ada pilihan lain kecuali kalau kamu SD-nya misalnya mau masukin mereka semua ke negeri, jadi kamu punya waktu 6 tahun untuk investasi. Karena ibaratnya pengeluarannya dikit banget lah kalau di sekolah negeri. Tapi sebenarnya ada solusi berarti ya? Iya, ada solusi dong. Iya, berarti bukan semerta-merta kayak nggak ada uang pendidikan, kok kita nggak sekolah, nggak gitu juga gitu ya. Solusinya sebenarnya ada juga gitu. Jadi misalnya nggak apa-apa deh ngalah dulu 6 tahun pertama anak-anak semua dimasukin negeri. Siapin selama 6 tahun untuk nanti masuk SMP, SMA-nya misalnya kalau mau swasta yang diinginkan selama ini, ya udah kejar 6 tahunnya itu. Si orang tuanya harus berjuang ningkatin income dan sisihin untuk anak masuk SMP, SMA, atau mau sampai SMA dia negeri, baru kuliahnya nanti pilih yang bagus banget gitu, nggak apa-apa juga gitu. Oke. Ya gimana anak itu kemudian bisa menjadi pribadi atau menjadi anak yang terpelajar dimanapun, kalau aku selalu percaya ya itu tergantung dari anaknya sih ya. Jadi maksudnya sekolahnya sebagus apapun, kalau dia nggak bisa catch up, karena ada beberapa curhatan teman-teman aku juga masukin ke sekolah yang lumayanan dari sisi price, harga segala macam, ternyata anaknya nggak bisa catch up, jadi pulang banyak nangis-nangis, sekolah nilainya jelek karena ngerasa nggak bisa ngikutin pelajarannya. Nah itu kita harus perhatiin juga gitu. Karena selain itu bukan cuma biaya sekolahnya aja ya, tapi juga ada biaya sosialnya. Jangan sampai karena kita maksain gitu ya, oh pengennya anaknya sekolah di sekolah IB, nggak apa-apa kok saya mampu, mungkin saya udah punya rumah, ibarat kan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah 30% dari pendapatan untuk anak sekolah IB. Tapi jangan lupa kehidupan sosialnya dia gimana, ya kan? Gitu. Dan kasihan kalau misalnya mereka nggak punya social life kan, karena nggak ada budget gitu kan, bingung juga gitu ya. Sementara di usia mereka harusnya mereka punya pergaulan yang cukup baik gitu ya. Ya itu yang harus dipikirin ternyata nih mama-mama dan papa-papa di rumah ya. Oke, kita starting dengan instrumennya. Kita harus mulai dengan instrumen yang seperti apa untuk mengejar budget-budget itu tadi gitu ya. Ini disclaimer ya, artinya adalah bebas tergantung dari income-nya Sobat Cuan gitu ya. Plus pilihan sekolahnya. Jadi kita nggak mau ikut-ikutan kayak banyak medsos yang bilang wah biaya menyekolahkan anak sampai sekian puluh miliar atau sekian miliar kalau anak mau sejahtera. No, tapi ini kayak kita balikin lagi ke kalian hitung-hitung sendiri. Nah sekarang lebih ke instrumennya yang mana? Sebelum kita ke instrumen, karena aku jadi ingat ada salah satu investor kakap di Indonesia yang kita semua tahu lah ya. Dia aja kuliahin anaknya cuma di dalam negeri. Ibarat kalau punya uang sebanyak dia yang triliunan kan pasti bisa di luar negeri. Pengen di luar gitu ya. Dia anaknya S1 S2 sekolahnya di sini doang gitu loh. Jadi ya balik lagi belum tentu matters gitu kan. Benar. Jadi pertama tergantung nih, pilih dulu sekolahnya di mana ya kan. Jadi cari tahu mau sekolahin anaknya di mana. Oke, aku pengen siapinnya itu dari SD, katakan SD-nya SD apa. Kalau udah tahu SD-nya SD apa, cari tahu biaya uang pangkal yang tadi sama seragam dan lain-lainnya berapa untuk tahun ini, ya kan? Kalau udah tahu misalnya nih masuknya adalah 20 juta, nih cuma contoh ya, Sobat Cuan, bukan berarti kamu harus menyekolahkan anak di harga 20 juta. Uang pangkal dan lain-lainnya ini 20 juta. Nah, anak kamu sekarang misalnya usianya 2 tahun gitu, berarti kan masih ada 4 tahun lagi untuk masuk SD. Nah, jangan lupa tambahin sama inflasi, karena biaya 30%. Sekolah ya saat ini sama 4 tahun lagi itu akan beda karena ada inflasi pendidikan. Katakan pakai yang rata-rata deh 10%, maka 20 juta untuk 4 tahun lagi jadi berapa gitu kan. Nah baru dari situ dihitung berapa sih yang harus diinvestasiin setiap bulannya untuk mencapai financial goals atau uang pangkal tersebut gitu. Kalau aku kasih gambaran ya,
misalnya kuliah deh, karena aku waktu itu pernah ngitung. Katakan kuliah nih di universitas favorit sampai selesai 150 juta. Sampai selesai loh. Ini udah bayar biaya SKS dan lain-lain. Anaknya misalnya sekarang usia 3 tahun. Berarti kuliahnya 15 tahun lagi gitu kan. Punya waktu 15 tahun. Nah, sekarang 150 juta 15 tahun lagi, inflasi pendidikan 10%, itu uang atau biaya kuliahnya akan jadi 600 juta. Berapa yang orang tua harus investasiin setiap bulannya gitu ya, selama 180 bulan ke depan adalah sebesar 2,1 juta kalau memilih instrumen investasi yang tingkat resikonya moderat. Katakanlah misalnya RDPT atau SBN retail gitu ya, yang returnnya 6% per tahun. Ingat, angka return itu asumsi, bukan pasti, kecuali pilihannya adalah SBN retail gitu ya. Itu butuh 2,1 juta selama 180 bulan. Nah, tinggal dicari kalau masuk SD nanti ya udah pilih instrumennya apa ya. Kalau misalnya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, pilihlah yang aman-aman aja tapi punya return yang cukup besar. Ya misalnya paling gampang sih SBN retail atau enggak reksadana pendapatan tetap. Karena reksadana pendapatan tetap juga isinya kan obligasi-obligasi juga ya. Gitu. Itu sih ya, karena juga dilihat dari apa time frame-nya ya. Tapi aku setuju tadi apa yang Olive bilang. Oke juga ternyata kalau kita prepare untuk kuliahnya dulu gitu, di saat dimana usia kita mungkin udah nggak seproduktif sekarang gitu. Sementara kalau misalnya kita pilih yang sekarang-sekarang kan kita masih bisa handle nih sama income bulanan kita, sama pendapatan bulanan yang kita dapat gitu. Atau dapat THR, bener, dapat uang bonus. Itu lumayan satu mindset yang bisa dicoba juga sih Sobat Cuannya, langsung touchdown ke mereka kuliah, bisa dibayangin lah kira-kira anak saya kuliahnya nanti di mana, biayanya berapa, udah mulai dipersiapin. Jadi aman nih nanti ketika udah nggak produktif ya udah uang kuliahnya udah siap gitu ya. Jadi nggak pusing lagi. Nah, yang harus dicatat nih sebagai catatan hal-hal yang mungkin saja bisa membatalkan atau menggagalkan biaya pendidikan nih apa, atau dana pendidikan nih apa biasanya, dan harus kemudian orang tua nih harus ada pagernya nih biar ini tetap on the track sih dana pendidikan ini. Yang paling pertama adalah pengendalian diri dari si orang tuanya. Ketika kita ngomongin investasi, balik lagi ini era keterbukaan informasi. Ngelihat orang posting ini, wah ada instrumen investasi yang bisa kasih return katanya gede banget. Jadinya kepancing gitu. Padahal itu tidak sesuai dengan risk profile si orang tua. Kepancing, bukannya untung, malah buntung. Anaknya bukannya jadi kuliah, malah nggak jadi kuliah. Jadi hati-hati ketika kamu merencanakan dana pendidikan. Lebih baik ikutin aja strategi yang kamu lakuin, gitu kan. Kalau memang kamu tipikal investor yang oh ya saya nggak suka kerugian, sukanya maunya yang pasif-pasif aja, ya udah nggak apa-apa juga kok investasi di SBN retail gitu ya misalnya. Memang butuh effortnya atau uang yang disisihinnya lebih gede, tapi lebih aman mencapai tujuan. Itu sih aku akan selalu tekanin di situ. Yang jelas pengendalian diri. FOMO karena orang tuanya masih muda, ngerasa kayak kok kayaknya uangnya buat anak semua gitu. Padahal yang ngasih tips belum tentu juga punya uang udah nyiapin dana pendidikan. Bener itu dia makanya ya. Jadi ya udahlah ya, concern fokus aja sama jalannya hidup kalian gitu ya, dan fokus dengan tujuan kalian supaya nanti kalau susah juga ya mau nolongin siapa gitu kan, nggak ada gitu. Dan masa depan anak tuh ya ada di tangan kita sekarang ya, pola kontrol kita terhadap diri kita sekarang ya. Mudah-mudahan di Juli ini tidak menjadi bulan pusing nasional untuk mama papa yang anaknya sekolah ya, tapi justru malah bersemangat untuk bisa tambah income lagi lebih banyak supaya anaknya bisa menggapai semangat masa depan yang lebih baik pastinya. Kita doain di sini ya, Liv ya. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, like, share, dan juga komen. Thank you banget ya, semangat mama-mama dan pupa-pupa yang di luar sana ya. Maria Olive pamit, bye-bye, happy cuan.